Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi yang telah disampaikan oleh rekan saya sebelumnya. Saya membahas tentang faktor yang mempengaruhi pengelolaan kelas. Nah, faktor yang mempengaruhi pengelolaan kelas itu terdiri dari beberapa faktor. Yang pertama ada kurikulum. Yang kedua ada komponen-komponen belajar. Yang ketiga ada gedung dan sarana kelas atau sekolah. Yang keempat ada guru. Yang kelima ada murid. Yang keenam dinamika kelas. Yang ketujuh keluarga. Yang kedelapan lingkungan sekitar. Dan kesembilan ada administrasi teknik. Di sini kita akan bahas satu persatu. Yang pertama ada kurikulum. Nah, kurikulum itu kaitannya dengan pengelolaan kelas itu apa ya? Nah, dalam pengelolaan kelas, kurikulum itu kaitannya dirancang sebagai jumlah pengalaman yang edukatif, menjadi tanggung jawab sekolah dalam membantu anak-anak untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah diselenggarakan secara berencana dan terarah serta terorganisir. Karena kegiatan kelas bukan sekedar dipusatkan pada penyampaian sejumlah materi pelajaran atau pengetahuan yang bersifat intelektualistik, akan tetapi juga memperhatikan aspek pembentuk pribadi, baik sebagai makhluk individual dan makhluk sosial, maupun sebagai makhluk yang bermoral. Selanjutnya ada komponen-komponen belajar. Nah, komponen-komponen belajar ini itu terdiri dari 5 komponen. Yang pertama ada tujuan, yang kedua ada materi, yang ketiga strategi, yang keempat media, dan yang kelima ada evaluasi. Tujuan yaitu target atau hasil yang ingin dicapai. Terus yang kedua ada materi. Materi itu adalah bahan yang akan diajarkan atau disampaikan kepada audiens. Materi pelajaran yang diterima oleh siswa itu harus mampu merespon dan mengantisipasi setiap perkembangan yang akan terjadi di masa depan. Artinya materi yang diajarkan itu bisa bermanfaat bagi kelangsungan siswa nantinya. Terus yang ketiga itu ada strategi. Nah, strategi itu bisa diartikan sebagai cara, siasat, atau metode yang dilakukan untuk mencapai sebuah tujuan. Nah, metode dalam pengajaran ini hendaklah bervariasi dengan tujuan yang akan dicapai. Hal ini yang dimaksud agar pembelajaran itu tidak monoton dan menjenuhkan bagi siswanya. Terus selanjutnya itu ada media. Nah, media itu apa? Nah, media adalah sesuatu yang digunakan untuk fasilitas lainnya yang mendukung dalam mencapai tujuan pembelajaran. Jadi pembelajaran itu akan sempurna dan dapat tercapai jika menggunakan bahan-bahan atau media-media sebagai penunjang dalam pembelajaran. Seperti itu. Yang kelima itu ada evaluasi. Evaluasi yaitu kegiatan mengkoreksi, mengumpulkan informasi mengenai hasil kegiatan belajar yang telah dilaksanakan guna untuk mengetahui sampai sejauh mana tingkat pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Seperti itu. Selanjutnya ada gedung dan sarana kelas atau sekolah, atau dalam arti lain kondisi fisik. Nah, perencanaan dalam membangun sebuah gedung, sebuah sekolah itu berkenaan dengan jumlah dan luas setiap ruangan, letak dan dekorasinya yang harus disesuaikan dengan kurikulum yang dipergunakan. Akan tetapi, karena kurikulum selalu dapat berubah, sedangkan ruangan atau gedung itu bersifat permanen, maka diperlukan kreativitas yang mengatur pendayagunaan ruangan yang tersedia berdasarkan kurikulum yang dipergunakan. Nah, lingkungan fisik yang dimaksud itu bisa meliputi ruangan tempat berlangsungnya proses pembelajaran, terus pengaturan tempat duduk, ventilasi, dan pengaturan cahaya, serta pengaturan penyimpanan barang-barang. Nah, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya.